Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rima Astuti dari kelas 12 Kimia Analisis A. Di sini saya akan menjelaskan materi kesetimbangan kimia. Ciri-ciri dari kesetimbangan kimia ialah reaksinya reversibel atau berlangsung dua arah. Contohnya Fe2O3 ditambah dengan 3CO akan menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Laju pembentukan sama dengan laju penguraian, terjadi pada ruang tertutup dan tidak terjadi perubahan makroskopis. Terdapat dua jenis kesetimbangan reaksi kimia. Pertama, kesetimbangan homogen, yang terdiri dari satu macam wujud zat, bisa solid, liquid, gas, ataupun aqueous. Contohnya, 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. 2. Kesetimbangan heterogen, terdiri dari beberapa wujud zat. Contohnya, Cu solid ditambah dengan Ag plus aqueous menghasilkan Cu2 plus aqueous plus 2 Ag solid. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ada dua. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Yang kedua, tetapan kesetimbangan tekanan parsial. 1. Tekanan kesetimbangan konsentrasi. Rumusnya yaitu Kc sama dengan C pangkat P dikali D pangkat G dibagi A pangkat M dikali B pangkat N. Kc hanya berlaku untuk fase aqueous dan gas. A adalah konsentrasi atau molaritas zat A pada saat setimbang. Lalu M, N, Pg adalah koefisien reaksi. Kc dipengaruhi oleh suhu dan tidak bergantung molaritas awal. Kc dapat dijumlahkan, dibalik, dan dikali. 2. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Rumusnya Pc pangkat P dikali Pd pangkat Hi dibagi Pa pangkat M dikali Pb pangkat N. Pa artinya tekanan parsial gas A. Untuk mencari tekanan parsial gas A, itu rumusnya Px sama dengan mol gas X dibagi mol total gas dikali P total. Tekanan parsial hanya berlaku untuk wujud gas. Hubungan antara Kc dan Kp. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Delta N berasal dari total koefisien ruas kanan dikurang koefisien ruas kiri. Hubungan ini hanya berlaku untuk wujud gas. Contoh soalnya, 1. Tentukan harga Kc dari reaksi kesetimbangan PCl5 diuraikan menjadi PCl3 plus Cl2. Kc sama dengan PCl3 pangkat 1 dikali Cl2 pangkat 1 dibagi PCl5 pangkat 1 sama dengan 3,68 mol dikali 1,5 mol dibagi 1 mol sama dengan 5,52 mol. 2. Pada suhu 500 Kelvin terdapat kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 membentuk 2SO3. Jika Kc sama dengan 25 dan R sama dengan 0,08, tentukan Kp. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. 25 dikali 0,08 dikali 500 pangkat 2 pangkat 2 min 3 sama dengan 0,625. Derajat disosiasi atau alfa. Derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai terhadap jumlah mol zat mula-mula. Derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Derajat disosiasi lebih dari 0 kurang dari 1 atau derajat disosiasi
lebih dari 0%, kurang dari 100%. Pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan dapat digeser berdasarkan asas Lee-Cutler yang bunyinya jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Tindakan untuk menggeser kesetimbangan ada 4, yaitu konsentrasi, suhu, tekanan atau volume, dan katalis. 1. Konsentrasi. Analoginya, pipa U diisi cairan dalam kondisi setimbang. Jika reaktan ditambah, maka bergeser ke arah produk. Sedangkan jika reaktan dikurang, maka bergeser ke arah reaktan. 2. Suhu. Jika suhu diperbesar, maka bergeser ke arah endoterm dengan delta H bertanda positif. Sedangkan bila suhu diturunkan, akan bergeser ke arah eksoterm dengan delta H bertanda negatif. 3. Tekanan atau volume. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Tekanan atau volume ini hanya berlaku untuk wujud gas. Jika tekanan diturunkan dan volume diperbesar, maka bergeser ke arah jumlah mol gas lebih besar. Sedangkan bila tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka bergeser ke arah mol gas lebih kecil. Ini N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan entalpi minus 92 kJ. Bila suhunya diperbesar, maka bergeser ke arah endoterm yang berada di kiri. Sedangkan bila tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka bergeser ke arah jumlah mol gas lebih kecil yang berada di kanan. Karena di kanan totalnya ada 2 koefisien, sedangkan di kiri ada 4 koefisien. 4. Katalis. Katalis tidak menggeser kesetimbangan kimia, tetapi mempercepat terjadinya kesetimbangan. Fungsi katalis ialah untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari zat yang bereaksi. Demikian penjelasan materi kesetimbangan kimia. Semoga bermanfaat.